Udah? Udah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya jamaah al-puasa iya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali lagi berjumpa di Kultum Kuliah Tunggu Maghrib di Ngabdur Ramadan bersama saya Abdul Asad dan Cing Abdel Ahrian. Itu suci. Oh, karena Ramadan bulan yang suci. Bulan suci. Sudah. Ulang. Callback episode. Iya, tapi iya. tapi masih aman lah callback, kan bedanya sehari-hari nih. Benar, masih ingat. Kalau ngabdur tuh Iya. jedanya seminggu. Seminggu. Itu Iya, agak iya. sulit. Kalau di callback agak sulit. Kalau Hari bisa. ke-9 ini berarti tinggal 1 hari lagi kita ada di fase Fase rahmat. kedua. Rahmat. Fase Rahmat. pertama tuh apa kemarin? Rahmat. Fase pertama yang 10 ini Maghfirah, rahmat. ampunan. Rahmat apa itu maghfirah, coba deh. Lupa mulu kita ya. 10 hari pertama tuh rahmat deh. Yang ke-10 hari kedua Maghfirah. ampunan. Iya. 10 hari ketiga pembebasan dari api neraka. Ikun minanar. Ya, ya. Itu bukan artinya di hari ke-11 sudah tidak ada rahmat lagi ya, bukan gitu. Bukan, ya. Bukan gitu. Mungkin spesialisasinya ada di situ. Kalau lo meminta rahmat, meminta ampunan, adanya di situ di hari-hari itu. Ya. Cuma bukan berarti di hari-hari yang lain tidak ada ampunan, tidak ada rahmat. Iya, tidak begitu ya. Iya, Tidak begitu, iya. teman. Jadi intinya adalah di bulan Ramadan mari kita berlomba-lomba untuk menggapai amal-amal terbaik Iya, yang bisa kita lakukan. Tidur di bulan Ramadan di ganjar ibadah ya kan. Iya. Nah, kalau Kerja juga, kalau tidur di tempat kerja 2 kali kita di ganjar ya. Hah? Nah, maksudnya itu kalau tidur saja ibadah, apalagi kalau kita melakukan kegiatan Iya. yang baik, tentu berkali-kali lipat lagi. Pahala sunnah dijadikan pahala wajib, mengerjakan sesuatu yang sunnah di ganjar dengan pahala wajib. Apalagi yang wajib. Apalagi yang wajib. Iya. Jadi gitu-gitu. Jadi Rasulullah SAW itu bilang, seandainya umat saya ini tahu keutamaan bulan Ramadan ini, mungkin mereka akan minta setahun Sepanjang penuh tahun adalah bulan Ramadan. adalah bulan Ramadan. Iya. Memang ini bulan yang paling membuat orang tepat waktu. Acara yang tepat waktu itu adalah buka puasa bersama. Itu tepat waktu. Karena molor sedikit, maghribnya nggak bisa digeser. Betul, ya. Ya. Bahkan buka puasa itu ada yang lebih cepat dari maghrib. Banyak yang asar, zuhur udah pada buka. Puasa setengah hari. Mungkin karena mereka berpikir, wah, azannya sama nih. Iya, makanya disebutnya puasa beduk. Begitu dengar beduk buka. Habis dari zuhur kan dengar beduk Asar, dari subuh dengar beduk zuhur. langsung buka. Jadi puasa beduk. Puasa beduk begitu dengar. Kalau puasa bedu itu WIB. Wow. Waktu Indonesia beduk. Bedu. Kalau WIT nggak ada bedunya. Nggak ada. Nggak ada. Adanya mamat. Adanya mamat. Kalau mamat, jangankan puasa beduk. Nggak sama sekali emang. Nah, dia rajin puasa dia. Rajin ya. Rajin. Iya. Dia rajin puasa dia. Saya sudah mulai terbiasa nih, Cing. Tadi episode yang pertama, bukan yang pertama sih, pokoknya yang tapping pertama tadi agak mulai ini. Sekarang sudah ini. Memang semua itu Allah bisa karena biasa, Dur. Benar itu. Berarti bapak-bapak yang sering tidak kesemutan waktu Jongkok. khotib, bukan waktu khotib Jumatan itu, Sudah biasa. mungkin sudah biasa hadir pengajian kali. Udah biasa kesemutan. Jadi dia cuek aja. Dan sudah biasa tahlilan juga mungkin. Iya. Gue kalau Jumat masih kesemutan gue. Iya, saya juga pasti kesemutan. Selalu nyari yang belakangnya ada senderan. Gue. Kalau saya itu masjidnya nggak ada tiang. Masa sih padahal sholat yang agama loh. Bukan. Masjidnya itu karena bukan masjid yang terlalu besar, jadi dia tidak ada tiang-tiang di tengah. Di tengah. Oh ya sama, gue di Kalau masjid Palapa ada. Enggak, masjid yang sini. Rawa bambu. Rawa bambu, nggak gede juga, segede rumah ini aja nih. Jadi dia nggak ada tiang tengah nggak kan? ada tiang tengah. Iya. Jadi melipir ke belakang. Iya.
Nah kalau Masjid Palapa saya pernah sekali. Banyak. Saya lihat tiangnya siang. banyak. Iya. Itu spot-spot terbaik itu. Ya. udah ditekin sama orang-orang itu. Iya, bener. Tapi kalau di Istiqlal nggak bisa disandarin, walaupun tiangnya gede dan banyak ya. Karena kayaknya tuh dari tiang, terus dikasih batas gitu. Jadi kita malu kalau kita mau ada di situ. Tapi buat batas pagar gitu. bukan batas karpetnya. Jadi nggak karpet yang terakhir ya gue kesana, karpetnya tuh nggak nempel ke tiang gini gitu. Dikasih gini sedikit. Terus di situ banyak orang-orang yang naruh kalau bawa sendal sendiri gitu. Tapi sekarang masih boleh nggak ya? Saya sholat di Istiqlal itu 1 kali. Baru 1 kali saya sholat. Itu pun sholat asar. Gue lumayan sering dulu ya waktu diajak sama bokap gue tuh. Bokap gue tuh lumayan safari taraweh ke masjid-masjid gitu. Kalau nggak Istiqlal, terus Al-Azhar, mana lagi ke Sunda Kelapa. Gue tuh ikut dan perasaan gue, aduh males banget diajak. Lama habisnya gitu dulu. Di Istiqlal? Di Istiqlal kayak di mana kayak gitu. Panjang-panjang ya? Bukan, mungkin karena sebenarnya durasi mungkin sama ya. Cuman kalau taraweh di masjid dekat rumah kan enak bisa bercanda. Sama teman-teman gitu. Maksudnya misalnya 23 rakaat, gue ada berapa yang nggak ikut. Gue tuh sering gitu. 23 rakaat tapi gue tetap 11 gitu. Saya sering juga. Sering begitu. Bukan sering. Ikutnya Kayaknya karena witirnya di rumah gitu. Iya, saya lupa juga saya sampai lupa kapan terakhir kali saya tarawih 23. Bukan apa-apa teman-teman, ini khilafiyah aja. Ini tidak masalah teman-teman mau 11 atau 23, cuman kayaknya terakhir saya sholat tarawih 23 itu waktu SMA mungkin. Nah, kalau lo sholat terus di masjid yang 23, lo tetap 11? Iya, sambil 8. Witir di rumah? Witir 3-nya itu nanti waktu saya tahajud. Di rumah kan berarti? Iya, di rumah waktu. Ada juga yang begitu. Sebelum sahur. Iya. Ngakalin lah, tapi masih sesuai dengan tuntunan. Iya, iya begitulah. Jadi saya tuh suka. Ya, saya tidak tahu saya kuat apa tidak ya, tarawih 23 ya. Karena sudah lama juga tidak ini, jadi sudah kebiasaan 11. Kuat sih sebenarnya sih. Cuma Harusnya karena ya. pengen 11 karena ada. Kalau gue sih mikirnya, ya 11 juga masih boleh, ngapain. Kacau ya. Mengambil kemudahan. Tidak ada ininya, tidak berdosa kok. Iya, memang tidak berdosa. Cuman gue kadang-kadang suka malu sendiri gitu. Kalau kan Mama Dede bilang tuh, kalau doa minta umur yang panjang apa yang pendek? Panjang. Kalau rezeki banyak apa dikit? Banyak. Nah, sholat lo mau yang banyak rakaat apa yang dikit? Dikit. Aduh. Iya juga sih. Iya. Kalau dulu gua nggak malu. Begitu gua denger Mama Dede gitu, ya juga sih ya gitu maksudnya. Iya. Kadang-kadang permasalahannya, Dur, kita nggak ngapa-ngapain juga, Dur. Maksudnya? Ya maksudnya kalau lo mau 23 juga sempat. Betul. Iya, mau melakukan 23 itu juga sempat. Betul. Cuman, ya udah 11 aja dah, gitu. Iya. Ya cuman sama saya juga begitu. Iya. Ada keluangan waktu untuk 23. Tapi saya merasa 8 cukup. Saya tuh suka menikmati baca di imam. Makanya kalau yang 11 lebih panjang gitu. Betul. Tapi kan lo ikut yang di 23. Karena masjid yang dekat rumah saya yang sekarang itu nggak ada yang 11. Iya 23 semua, yang 11 jauh. Muhammadiyah ya. Yang pakai ceramah. Kadang-kadang yang 23 juga ada ceramahnya kan? Ada. Iya. Masjid saya itu sudah 23 ada ceramahnya juga. Iya. Masjid dekat rumah saya maksudnya. Iya. Jadi cari masjid yang 11 itu agak jauh. Iya. Istiqlal 23 ya? Istiqlal 23. Istiqlal 23. Kalau Al-Azhar 11. Oh ya jelas, Buya Hamka. Iya, Al-Azhar 11. Nah, Al-Azhar itu sekali saya Jumatan di situ. Wah, imamnya bacanya enak sekali itu. Iya. Nah, saya pengen sih, tapi ke Warawadeno, ke Al-Azhar jauh juga ya. Tapi
Tapi saya belum pernah coba ini Masjid Kubamas itu. Saya tidak tahu itu 23 apa 11 itu. 23 kali lah kalau itu. Ya mungkin. Kayak masjid Muhammadiyah tidak sebanyak masjid-masjid NU. Iya. Ya. Nah, begitulah. Ngomong-ngomong nih, Cing, Ya. gimana puasanya hari ini? Sekarang ke-9, alhamdulillah. 10 dong. Episode berapa sekarang? 9. Oh, 9. Iya. Ya 9. Episode Puasa 9. Alhamdulillah. Makin terbiasa lah. Alhamdulillah Makin lancar. terbiasa dengan ritme bulan puasa. Ritme bulan gitu. puasa. Pasti awal pasti agak kaget lah Ya. dengan ritmenya. Kita tuh ada anjurannya juga, jadi puasa sunnah tuh, tapi puasa sunnah itu puasa sunnah latihan ada boleh. Ada, ya. Jadi puasa latihan sebelum Ramadan tuh ada biar nggak kaget. Sama seperti ini saya dikasih tahu ustadz saya gitu. Jadi kalau kita mau bangun tahajud, mungkin di luar puasa mungkin kan masih ngantuk tuh. Habis wudhu mungkin masih ngantuk. Ada sholat pemanasan, istilahnya sholat sunnah 2 rakaat aja gitu. Ya niatnya sunnah rakaat ini sudah gitu aja. Iya, sunnah mutlak namanya kalau nggak salah. Untuk menghilangkan kantuk. Nanti Ya. setelah itu, oke, udah seger nih 2 rakaat ini, udah seger. Nah, baru kita tahajud. Oke. Ada juga yang gitu. Salat latihan lah. Sholat latihan, ya. Kata ustaz saya, sholat latihan. Boleh, sah itu, boleh. Ya. Oh gitu, mantap juga. Luar biasa lah. Nah teman-teman, kita episode kemarin kita sudah membahas tentang sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian sambung ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan panjang-panjang lah kemarin itu. Sekarang kita mau membahas sahabat juga, ini jatuhnya sahabat, tapi mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW sebagai paman dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau yang didefinisikan atau dimasukkan kategori sahabat itu, kalau nggak salah ya, orang yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi dan memeluk agama Islam. Itulah disebut sahabat. Itulah sahabat. Siapapun dia. Siapapun itu. Anak kecil kek, bapak-bapak kek, atau pamannya pun sekali, ibu-ibu. Itu sahabat semua, sahabiah. Sahabiah ya. Ya, sahabat juga jatuhnya. Itu disebutnya sahabat. Ya. Ya. Nah, ini pamannya beliau bernama Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Singa padang pasir. Ini ada filmnya tuh. Bahkan ada oleh Hollywood bikin film tentang Hamzah ini. Oh, ada ya? Anthony Quinn kalau nggak salah nama ininya, pemerannya. Saya belum pernah nonton. Ada Hamzah. Judulnya Hamzah. Singa padang pasir. Di Netflix ada? Aduh, udah lama banget ini. Oh, udah lama banget. Udah lama banget, tahun 70-an lah, tahun 70-an. Coba lihat man, film Hamzah. Film Hamzah. Saya belum pernah tahu. Ini mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya. Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024, kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, Halal itu sehat. Itu orang itu sering berperan menjadi Haman. Mana? Itu yang botak itu tuh. Itu main di Game of Thrones kan dia. Iya kalau nggak salah dia main di Game of Thrones itu. Oh tentang Ibnu Sina. Oh iya sering. Nah dia itu pernah berperan jadi Haman. Hamannya Firaun. Iya. Nah, ahli keuangan ya apa sih? Haman. Iya. Dia tuh emang agak sering mukanya muka zaman dulu bisa. Ya muka zaman. Iya dan rata-rata jadi antagonis gitu. Iya. Nah kalau yang di film juga ada tuh yang lawannya Muslim lagi sakit dikirimin tabib sama jenderalnya Muslim. Apa Hamzah ya? Oh iya, saya pernah dengar itu di khotbah Jumat itu. Apa Sultan Saladin? Salahuddin Al-Ayyubi. Iya. Saya lupa, tapi iya. saya pernah dengar betul. Saya pernah dengar kisah itu. Lagi perang nih, salah satu lawan kita lagi sakit.
tabibnya tabib dikirim. dikirim untuk nyembuhin Ya, Biar kita ya, perang lagi. supaya bisa perang. Iya, biar perang lagi. Iya, Kita iya. udah lama nih di sini nggak perang-perang, gimana Iya, dong? Tahu ntar dulu gue lagi sakit gitu. Ini gua kirim nih tabibnya nih. Iya, cepet abis itu perang ya gitu. Ya, fair tapi. Oke, ini kita lagi ngomongin Hamzah dan dia masuk paman dan Paman. yang gue ingat akhirnya dia dibunuh Ya. di perang Uhud ya kalau nggak salah ya. Dia pokoknya dia perang-perang termasyhur itulah. Perang Salah satu. Uhud, Perang betul. Uhud. Perang Uhud. Karena di perang Badar itu Hamzah bin Abdul Muthalib ini membunuh Abu Jahal Oke. Di situ. di situ. Tapi emang dia berani kan dari dulu. Dari dulu kan Abu Jahal dipukul sama dia. Iya. Gara-gara ya Abu Jahal ini kan suka ganggu-ganggu Nabi Muhammad SAW ya. Dia ganggu. Jadi satu hari itu dia ganggu dengan sangat berlebihan. Dicaci maki dan Nabi Muhammad SAW tidak balas sama sekali. Nah, ada budak perempuan begitu melihat kejadian itu. Lalu ketika Hamzah pulang berburu gitu ya, kalau tidak salah pulang, ketemulah sama si perempuan ini di jalan. Karena perempuan ini bilang, lapor, aduh Hamzah, seandainya tadi kau lihat ya, anak dari ponaanmu itu dihina-hina sama Abu Jahal, dimaki-maki, ini sangat berlebihan, dan ponaanmu itu nggak balas sama sekali gitu. Situlah Hamzah marah dengan busur panahnya itu, dia kesana ke dekat Ka'bah. Abu Jahal lagi duduk-duduk sama orang-orang kafir Quraisy yang lain, dipukul, dihantam, langsung terkapar, luka, hancur Abu Jahal. Yang lain mau balas, kemudian Abu Jahal bilang jangan gak usah balas. Memang saya juga sadar kalau saya tadi itu berlebihan dalam mengolok. Ya. Dan masuk Islamnya kan di situ kan? Dia bilang ya tuntunannya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam pukul Abu Jahal itu sebelumnya Hamzah radhiyallahu anhu bilang, kalau kau mau hina saya nih, sesungguhnya saya juga sudah beragama Islam. Padahal belum. Padahal sebelumnya itu dia belum. Dia belum syahadat. Oke. Di situlah dia langsung syahadat. Lalu pulang dia lapor ke Nabi Muhammad SAW kalau dia sudah masuk Islam. Berarti dari sebelum-sebelumnya dia udah lihat ya? Iya, itulah kenapa Hamzah itu hanif kan sebenarnya. Iya. Orangnya emang orang lurus gitu iya, ya? dibanding dengan paman-pamannya yang lain, paman-pamannya Rasulullah SAW yang lain. Maksudnya pamannya yang Abbas juga bagus. Maksud saya dengan Abu Lahab itu, kalau Abu Lahab kan langsung musuh. Nah kalau Hamzah nih mendukung tidak, memusuhi juga tidak. Oke. Jadi ya hidup slow aja, lurus-lurus aja. Jadi di saat itu Stoik lah dia. Ya. Stoikisme itu apa tuh? Ya hidup gue apa sesuatu yang gue nggak bisa ubah ya udah gue nggak usah terlalu pikirin sesuatu yang tidak gue bisa ubah. Yang gue pikirin ya ke dalam diri aja. Bagaimana gue merespon hal itu gitu. Ya dia cuek aja, jadi hidup lebih enteng mungkin. Tapi jago. Iya. Tapi jago. Nah jadi begitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu masuk Islam, makin takutlah orang-orang kafir Quraisy macam-macam. Apalagi setelah itu Umar bin Khattab masuk Islam juga. Jadi ya ada Hamzah, ada Umar yang jaga Rasulullah. Siapa yang berani? Disitulah Rasulullah tuh mulai lebih enak tuh berdakwah karena ada yang melindungi. Iya. Tapi seenak-enaknya juga sampai akhirnya harus hijrah ya. Harus hijrah. Maksudnya masih banyak yang tidak mendukung artinya. Iya, karena yang masuk as-sabiqun al-awwalun ya, dari golongan sahabat yang awal-awal masuk Islam ini lebih banyak dari golongan miskin dan orang-orang lemah. Oh. Tapi berani-berani. Ya, kayak Abdullah bin Mas'ud itu, Ya. radhiyallahu anhu itu sahabat yang keren juga. Tapi kalau secara fisik kan beliau tidak sekuat yang lain. Ya. Bilal bin Rabah mantan budak ya. Jadi bukan dari golongan-golongan bangsawan gitu. Ada sih beberapa orang kaya ada. Ya ada, tapi lebih banyak yang di secara sosial di bawah lah gitu. Iya. Kalau mau dibilang yang kaya, Khadijah aja orang kaya di situ. Ya. Abu Bakar kaya. Utsman kaya. Ya. Nah jadi semisal kalau terjadi peperangan, si orang-orang Mekah semua ini bersatu untuk ini, tetap kalah gitu. Kita, itulah kenapa kayaknya kita hijrah. Harus hijrah karena kekuatan belum mampu. Iya. Karena mungkin juga
banyak penolakannya ya. Maksudnya pada saat mungkin pada strateginya gitu, strategi dakwahnya. Kalau kita dakwah di tempat orang yang udah pasti banyak penolakannya, akhirnya konsentrasi kita habis di situ. Padahal ada tempat yang kayaknya lebih gampang nerima ini. Iya. Kita himpun kekuatan dulu di situ gitu. Iya. Mungkin ya. Ntar baru balik lagi Ke sini. Gitu. Sama kayak kadang kita kalau mengerjakan sesuatu, Kerjakan yang mudah dulu. kerjakan yang mudah aja dulu. Maksudnya Iya. kalau dapat, aduh susah sekali ini, jangan terus berkutat di situ. Di situ. Ya sudah, bukan berarti kita meninggalkan selamanya, tidak. Iya. Istirahat dulu yang dari sini, kita cari dulu yang mudah-mudah. Mudah, ya. Nanti baru balik lagi ke situ. Betul. Itu di setiap ujian, setiap testing tuh gue ulangan selalu kayak gitu tuh guru gue tuh. Pokoknya kerjakan yang mudah dulu. Iya. Gak usah mengerjakan dari satu Sampai 50 sampai misalkan. 50. Jangan lo urut satu nggak bisa, udah lo pindah. Iya. Lo pindah gitu aja. Ya, ternyata sampai 50, Nggak ada semuanya yang belum bisa. ada Ya yang bisa. udah nggak usah kerjakan lo. Emang lo salah itu ujian STM lo ada semea. Iya. Pantesan. Pantesan. Soalnya kok beda. Iya. Kok gergaji mesin? Perasaan nggak pernah saya belajar gergaji mesin. Iya. Pelajarannya itu ya. Kerjakan yang lebih mudah dulu. Betul. Kerjakan yang lebih Jadi mudah dulu. Selalu ada ibrohnya ya. Iya. Ada hikmahnya. Kerjakan yang lebih mudah dulu. Siapa tak? Kalaupun yang susah nggak dikerjain, tapi ada yang selesai yang penting gitu. Iya. Kadang-kadang kalau kita konsentrasi ke situ, sesuatu yang lain jadi nggak selesai. Padahal bisa diselesaikan, di perintilan-perintilan bisa diselesaikan. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Ya, terhimpun kekuatan, balik lagi. balik lagi Fatu Mekah, Nggak pakai perang juga akhirnya. udah berhala semua, hancur. Udah. Hancur. Nggak perlu pakai perang, betul. Iya, nggak pakai perang. Perangnya lagi. di luar Di luar, Mekah ya, iya. di Badar, di Uhud. Nah, di Uhud itulah pamannya Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dan dimakan jantungnya kan? Iya, hatinya Hatinya apa jantungnya? Ya, itu. hati atau jantungnya dibelah, diambil. Ininya nih pembunuh namanya Wahsy bin Harb. Masuk Islam juga di akhirnya. Ini masuk Islam. Abu Jahal tuh kalau tidak salah Abu Jahal bin Harb deh. Enggak, Amr bin Hisham. Oh bukan. Wahsy bin Harb. Nah si Wahsy ini, jadi kan awalnya itu kan Badar, di perang Badar itu kan Abu Jahal dibunuh sama pamannya Rasulullah ini, Hamzah bin Abdul Muthalib. Abu Jahal mati, istrinya namanya Hindun ya. Marah lah. Makanya ketika ada perang Uhud itu dia dendam sekali lah. Dan memang dari zaman Makkah kan dia juga sudah membenci itu kan, dia dan suaminya yang pada waktu itu sudah meninggal itu. Dia emosi sekali, jadi dia tuh kasih hadiah segede-gedenya. Siapa yang bisa bunuh Hamzah, saya kasih hadiah banyak lah gitu. Nah Wahsy menawarkan diri, nanti hadiahnya dibebaskan dari budaknya, dibebaskan. Jadi kalau di Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu ya, di Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di bukunya itu, Wahsy itu tidak head to head Sama Hamzah. sama Hamzah. Dia tahu kalau dia head to head itu dia kalah. Nah Wahsy ini dia itu sama kayak Bilal bin Rabah, mereka dari Afrika. Nah kemampuan orang-orang Arab itu di pedang. Di mana? Kemampuan orang-orang Arab itu kan pedang kan. Iya. Orang-orang Afrika itu kemampuannya di tombak. Oke. Oh iya. Jadi main itu jarak jauh. Nah dia itu tidak head to head dengan pamannya Nabi ini, dengan Hamzah tidak. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu sedang dengan siapa begitu? Duel. Okay. Dia main belakang. Dari bawah, dari belakang, sembunyi-sembunyi di balik-balik batu, dilempar pakai tombak. Kena. Bahkan kena ini pun Hamzah balik itu, lihat dia, Hamzah masih kejar, masih punya kekuatan untuk duel 1 lawan 1 dengan si Wahsy ini. Tapi akhirnya kemudian Wahsy cabut lagi tombaknya, ditombakin lagi. Atau ada tombak yang lain lagi, ditombakin lagi gitu. Jadi akhirnya kemudian meninggal. Nah ketika meninggal inilah kemudian Wahsy itu, karena Hindun itu Wahsy kasih tahu ke Hindun kalau saya sudah berhasil bunuh. Ya. Nah Hindun sudah selesai perang nih.
Ditanya di mana? Di mana? Kalau sudah betul, kasih tunjuk. Ditunjukin, kemudian dibelah sama Hindun, diambillah Hati atau jantungnya itu. hati atau jantungnya, kemudian dimakan. Ih. Nah itu Rasulullah SAW itu sedihnya minta ampun itu. Ketika beliau mendengar pamannya, ini paman yang dia sayang sekali. Pamannya yang Abbas juga dia sayang. Rasulullah SAW itu kan penyayang ya. Tapi Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal itu beliau sedihnya minta ampun. Beliau waktu melihat jenazahnya saja kesedihannya itu tidak bisa dibendung gitu. Ya. Bahkan beliau menangis gitu. Menangis walaupun beliau tahu ya ini jaminan surga ya. Iya. Pasti Karena masuk termasuk surga. yang 10 ya. Hamzah ini. Wallahu alam deh, saya lupa dah. Wahsy bin Harb namanya itu. Nah itu Rasulullah SAW tuh tahu loh, pasti dikasih gambaran. Nah, Iya. ini sudah jaminan surga segala macam. Tapi beliau sedihnya minta ampun Iya, karena iya. paman tersayangnya meninggal dengan kondisi yang begitu memprihatinkan. Nah makanya Jelek. waktu Wahsy bin Harb ini masuk Islam, Rasulullah SAW tuh Jangan deket-deket gue dah. jangan itu ya. Kalau bisa jangan tunjukkan mukamu Muka di lu. hadapan saya karena bukan Rasulullah nggak mau maafkan, tapi melihat mukamu itu saya teringat kesedihan akan itu. Termasuk dengan Hindun juga begitu. Iya. Hindun ketika Fatu Makkah kan dia masuk Islam nih. Hindun ini dia masuk Islam. Dia pun Rasulullah SAW bilang jangan. Makanya Hindun kemudian dia ke mana gitu. Dia tinggal keluar Mekah. Iya. Kalau Makanya to forgive is not to forget. Ada yang bilang to forgive is to forget. Kita bisa memaafkan tapi nggak mungkin bisa melupakannya sulit sekali. Sulit. Ya. Kadang kita nih sama orang, misalnya orang berbuat salah sama kita ya, dan kita udah maafin, terus kita ketemu sama orang itu lagi, itu perasaan kesel itu ada tetap. Bukan kesel. Gimana ya cara ngejelasinnya ya? Karena gue merasakannya sendiri nih gitu. Gue udah memaafkan, tapi gue nggak bisa lupa gitu. Artinya tuh gue udah memaafkan kelakuan lu saat itu ke gue. Nah, Tapi gue kayaknya nggak bisa lupa deh kalau lo pernah kayak begini gitu. Gimana sih cara iya. ngomongnya ya? Nggak karena untuk mau melupakan tuh nggak ada caranya. nggak ada Ci. caranya. Akan selalu teringat. Iya, Teringat. kalau otak memerintahkan untuk mengingat jadi ingat gitu. Iya. Gimana ya? Makanya ada Susah yang juga sih betul. to forgive is to forget. Nggak bisa, nggak bakal bisa. Kalau memaafkan itu artinya lo melupakan. Mungkin melupakan rasa kesal, tetap ada rasa kesal itu dulu. Tetap ada. Cuman kalau dulu kesal sampai akhirnya nggak mau ketemu sama dia. Sampai satu titik lo kesel lo ini tapi lo bisa manage. Lo masih bisa berhubungan sama orang itu Dalam batas-batas dalam yang batas-batas tertentu segala macam gitu. iya. Maksudnya level Rasul aja nggak bisa gitu melupakan Ya. melupakan kejadian itu Ya. gitu yang mendalam buat dia Ya. gitu. Nah, kita tidak tahu perasaannya seperti apa. Iya, iya. Tapi maksudnya dikisahkannya itu Rasulullah Iya. SAW bilang ya sudah kau jangan dekat-dekat. Tapi kemudian Wahsy bin Harb ini dia membayar kesalahannya itu. Jadi waktu Musailamah al-Kadzab, nabi palsu muncul, ya. Wahsy yang bunuh. Dengan cara yang sama, tombak. Dia tombak dari jauh, Musailamah al-Kadzab mati. Ya. Nah disitulah dikisahkan bahwa disitulah kemudian Wahsy bin Harb ini merasa tenang hatinya bahwa apa yang saya lakukan dulu akhirnya saya sudah jauh lebih tenang karena saya sudah berhasil membunuh nabi palsu. Ya. Gitu, Wahsy bin Harb. Nah itu salah satu kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang juga paman dari Rasulullah SAW yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Ini sudah berapa menit bang? 30. Lama ya kalau yang ini. Juga ya. Kenapa ya? Kenapa ngomongin apa sih kita tadi? Iya. Paling 10 menit tadi. Kita opening ngomong apa tadi ya? Kita ngomong apa tadi? Oh, taraweh. Oh iya Oke, benar. oke.
Ya baiklah teman-teman, selamat tarawih ya. Nah jangan lupa berbuka dengan yang manis-manis dan juga yang halal-halal. Karena teman-teman nanti Oktober 2024 itu semua tempat-tempat makanan, kemudian jasa penyembelihan, hewan penyembelihan, segala macam itu, semuanya itu akan sudah bersertifikat halal. Jadi kita akan lebih tenang untuk berbelanja. Betul. Nah, di 2023 ini ada program 1 juta sertifikat halal gratis kalau diurus sampai tahun 2023 di ujungnya bisa lewat aplikasi Pusaka. Iya Itu betul. kayak aplikasinya Kemenak, nanti ada fitur untuk daftar atau bisa langsung ke ptsp.halal.go.id. Betul, dan Daftar di teman-teman situ. mau tahu infonya yang lebih lanjut dan yang lebih lengkap seperti yang ditayangkan di sini itu, teman-teman bisa langsung saja lihat di IG-nya di @halal.indonesia. Di situ ada persyaratannya, langkah-langkahnya, semuanya mudah dengan grafik-grafik yang ciamik-ciamik seperti ini. Anjay. Jadi teman-teman langsung saja ke sana dan biar kita semua menjadi halal. Sahabat halal. Sobat halal. Sobat halal. Sobat halal. Mantap, itulah dia Salam. teman-teman. Selamat berbuka puasa semuanya ya. Jadi begitulah akhir dari kuliah tunggu maghrib kita pada hari ini. Dan saya Abdul Rasad. Saya Abdul Harian. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu maghrib.